Iya, iya, nanti sama-sama. Selamat siang, Pak Irul. Selamat siang, Bu Eka. Bagaimana kabar jenengan hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah baik ya Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Irul yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa yang ingin Pak Irul sampaikan pada obrolan siang hari ini, Pak? Baiklah, Bu Eka, sebelum kita mulai obrolan ini, kok kelihatannya Bu Eka ini senang sekali, Bu. Ada apa sih? Hari ini saya sangat senang karena bisa mendampingi jenengan sebagai coaching dan juga bertemu dengan Bu Yayu sebagai observer. Hari ini menurut saya luar biasa kita berkumpul di sini dalam suasana yang senang sekali. Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Iya, Alhamdulillah, semoga semua sehat, dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya. Amin. Baiklah, Bu Eka, sebelum saya ini sedikit curhat. Saya itu juga terima kasih sekali kepada Bu Eka yang sudah bersedia mendengarkan curhat saya atau permasalahan saya. Begini loh Bu, saya itu sedikit ada masalah di sekolah saya. Saya kan guru kelas 5. Iya. Pas sekali di SD saya itu jumlah gurunya kurang. Iya. Jadi Bapak Kepala Sekolah itu menyuruh saya untuk mengampu atau tambah tugas tambahan sebagai guru kelas 1. Itu kan tidak sesuai dengan fak saya pas guru kelas atas. Iya. Kelas 1 itu kan guru kelas bawah itu kan perlu rata-rata itu kan mas alangkah baiknya itu dipegang sama guru perempuan yang bisa yang lebih sayang anak-anak gitu. Iya. Nah, kadang saya itu merasa bingung sekali kalau sudah berada di kelas 1. Saya itu kaget sekali. Kenapa pas saya masuk ke kelas 1 itu kok anak-anak pendiam, diajak ngomong itu diam sekali, tidak ada respon. Beda sekali dengan kelas 5, kelas atas itu. Kalau saya sudah masuk kelas itu langsung ada tanggapan, maksudnya itu nyambung gitu. Iya. Terus gini, jadi tidak seperti ya kelas atas dan bisa memberikan respon saat saya menyampaikan materi. Bagaimana menurut dengan di masalah kelompok? Baik Pak Irul. Jadi permasalahan Pak Irul lebih kepada proses pembelajaran yang Pak Irul itu mendapatkan tugas tambahan mengajar di kelas 1 seperti itu ya Pak Irul ya. Dan itu tidak sesuai dengan basic dan latar belakang jenengan, ngoten nggih Pak Irul? Sekali Bu, kurang lebih seperti itu. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan hari ini, saya mau bertanya dulu kepada Pak Irul. Kira-kira apa sih yang diinginkan Pak Irul dari obrolan siang hari ini? Ya, begini ya Beka. Saya tuh maka bilangnya sudah sebagai remaja Jawa yang paling mengerti dengan saya gitu ya. Saya ini tuh ada solusi sebenarnya dari permasalahan yang saya hadapi. Karena kadang itu saya bingung harus ngapain di kelas 1 ini karena sudah jauh sama kelas 5. Dan berbeda jauh dengan fak saya sebagai guru kelas atas gitu loh. Oh iya, memang sangat jauh perbedaannya ya Pak ya, antara kelas 1 dan kelas 5 ya Pak ya. Baik, kalau saya boleh tahu Pak, kira-kira situasi apa yang sedang Pak Irul hadapi saat ini? Mungkin Pak Irul bisa menjelaskan bagaimana perasaan Pak Irul waktu mengajar di kelas 1 dan di kelas 5. Monggo Pak Irul. Baik Beka, untuk situasi dan perasaan saya itu jujur saja ya. Kalau saya mau masuk kelas ini itu saya pasti bingung. Nanti mau saya apain anak-anak kecil ini? Mau saya kasih model pembelajaran yang bagaimana? Karena mereka itu lebih suka bermain dan pendiam gitu. Jadi awal semester saya itu sampaikan ke murid bahwa saya itu juga
juga belajar di kelas ini. Jadi saya itu melakukan tanya jawab ke murid-murid biar lebih menyukai model pembelajaran seperti apa, biar kita juga belajar bersama-sama. Di saat kelas lain itu lebih suka dengan diskusi, kelas 1 ini tuh lebih suka dengan bermain dan bermain. Mereka lebih suka mencatat dan itu hampir sama untuk kelas 1. Sebenarnya saya tidak jadi masalah sih mau kita di kelas berapapun, tapi ya itu tadi saya itu agak kaget kok beda sekali dengan Pak saya sebagai guru kelas atas gitu. Baik Pak Irul, kan apakah jenengan ini sudah bertanya kepada anak-anak tentang kemauan mereka saat pembelajaran itu yang bagaimana seperti itu Pak? Untuk itu saya sudah sempat bertanya sih Pak. Beberapa hari kemarin saya itu tanya lagi ke anak-anak, saya juga meminta mereka untuk menilai saya. Karena saya berpikir jangan-jangan yang salah itu saya sebagai gurunya, ada di saya ya bukan di anak-anak. Iya. Terkadang saya kurang detail atau mungkin kurang memahami tentang rencana pembelajaran itu sendiri. Iya. Baik, saya terima itu dan saya berusaha untuk memperbaiki dengan menambah banyak-banyak literasi atau membaca dan juga menambahkan detail dari pembelajaran itu dalam bentuk mungkin gambar-gambar, kan anak itu suka menggambar. Iya. Terus dibanyakin permainan di dalam kelas biar tidak membosankan gitu. Iya. Jadi dalam pembelajaran saya itu masih lebih banyak diam dan kurang respon. Jadi begitu loh kurang lebihnya mereka. Oh iya Pak, iya. Saya sangat memahami keluh kesah jenengan. Baik, tadi kan Pak Ibu menyampaikan bahwa berusaha menambah model belajar tapi masih kurang respon dari siswa seperti itu ya Pak ya. Iya. Lalu kalau boleh tahu lagi Pak, kira-kira dalam pembelajaran Pak Irul menginginkan murid yang seperti apa Pak? Kalau pribadi saya tuh menginginkan murid yang dalam pembelajaran itu murid yang lebih aktif lagi dan bisa dan terjadi komunikasi yang baik antara dua arah antara guru sama murid. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, namun sebagai subjek. Murid itu sebagai pusat pembelajaran. Semuanya pembelajaran terletak pada murid. Karena mereka tidak hanya mendengar tapi juga harus aktif menjawab dan bertanya jika guru itu menyampaikan materi-materi yang disampaikan. Itu tujuan saya. Sesuai dengan filosofi Gajah Dewantara adalah murid itu sebagai pusat pembelajaran. Kalau benar begitu beda. Ya baik, jadi lebih suka jika ada komunikasi aktif gitu ya Pak, terjadi komunikasi yang dua arah, jadi saling nyambung antara anak dan muridnya seperti itu nih Pak. Iya Beka, jadi kelas itu bisa hidup, bisa maksudnya bisa ramai, bisa hidup gitu loh, tidak cuma guru menjelaskan dan murid mendengarkan, tapi biasa ada pertanyaan-pertanyaan dari anak juga. Dan hal lainnya itu tentunya juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang kelas 1 ini. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut Pak? Yang mungkin bisa dilakukan oleh Pak Irul dalam waktu-waktu dekat ini untuk mengatasi permasalahan Pak Irul itu? Menurut saya sih yang bisa saya lakukan adalah dengan sedikit merubah cara pembelajaran ataupun model pembelajaran. Mungkin saya akan meminta murid-murid untuk membuat banyak lebih pertanyaan secara pribadi dan bisa saling bertukar pikiran untuk menjawab. Jadi mereka tuh bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh guru. Karena kalau kegiatan semacam diskusi seperti ini hanya beberapa anak yang tervalidasi dulu dan hanya yang tidak aktif. Dan mungkin juga saya akan menambah dengan menggunakan aplikasi semacam kuis, pertanyaan-pertanyaan yang menarik agar lebih bervariasi dalam pembelajaran supaya mereka tidak bosan begitu juga. Oh baik Pak Irul, jenengan luar biasa sekali apa yang Pak Irul sampaikan
benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak dapat lebih aktif lagi di kelas. Walaupun tentang materi memang sedikit sulit ya Pak ya, karena jauh berbeda dari tugas Pak Irul yang sebenarnya, yaitu guru kelas 5 dan sekarang harus menjadi guru kelas 1 juga, seperti itu Pak. Ya, kurang lebih begitu beda. Kira-kira Pak Irul, kapan hal tersebut akan Pak Irul lakukan? Untuk waktunya itu mungkin mulai minggu depan kalau nggak salah BK. Setelah kegiatan MOS ini selesai, kan ini kan baru pendaftaran ya, baru masa orientasi siswa, masih masa pengenalan lingkungan sekolah selama 1 minggu kalau nggak salah. Mungkin setelah itu akan saya lakukan. Baik Pak, tidak terasa kita sudah berada di akhir obrolan kita. Apa yang bisa Pak Irul dapatkan dari obrolan singkat siang hari ini? Ya, baik BK, jadi dari obrolan kita kali ini saya itu merasa dapat menemukan solusi atau pemecahan masalah yang harus saya lakukan, bagaimana cara untuk membimbing anak-anak di kelas 1 ini. Dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal-hal baru bersama guru kelas 1 ini agar itu pembelajaran kembali lebih menyenangkan kepada murid. Tidak ada guru menjelaskan murid ya itu kan salah, itu sebenarnya salah. Jadi kan saling aktif, saling menyenangkan di kelas begitu beda. Oh iya, baik Pak Irul, semoga apa yang kita bicarakan siang hari ini dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Pak Irul, dan saya tunggu cerita Pak Irul selanjutnya. Bagaimana hasilnya setelah penerapan rencana pembelajaran yang Pak Irul rencanakan itu, dan mungkin setelah penerapan apakah ada tindak lanjutnya Pak Irul seperti refleksi atau bagaimana? Ya, terima kasih BK. Kalau tidak lanjut refleksi pasti ya, karena kan kalau pembelajaran tidak ada refleksi itu kata orang pintar itu kan makan tanpa sayur hambar, itu pasti. Saya akan lebih lagi melakukan model-model pembelajaran yang berpusat pada murid. Terima kasih sekali Bu Eka sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol curhat bersama saya tentang permasalahan saya. Semoga apa yang dilakukan Bu Eka bermanfaat buat saya dan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa atas kebaikan Bu Eka dalam mengerjakan masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sama-sama Pak Ibu. Kurang refleksi. Rolas menit. Berarti nggak tambah papat 16. Engko paling ora iku 4 menit sing keri engko. Lagi sapa? Ombok iki ngene iki ketek. Kan penutup ini lho. Enggak kayak anak. Ya. Aku malam kita berada. Tinggal balik-balik. Saya ingat di baca itu kan. Kalau wis Aku bermain peran. Iya. Cek baca itu. Wes di sinau iki kan. Sing tulisanku. Bukan itu peran. Kurang oke lah presentasi jadi. Iya. Asal lagi hilang loh Pak. Iya. Saya kan paham, masalah itu paham, tapi saya dulu ini masalah itu kurang murid, jadi terpojok, kecil, dan tambah itu itu elingan ya. Kalau kita dapat meetingan ya, juga ada lagi. Terus mungkin titik loh Bu. Aku belum master jadi aku pilih ya. Jadi tambah ya apa? Itu kalau Kalau itu. 5 menit ya. Orang sampai 5 menit tahu bilang. Dari mana itu orang ngomong sih? Aku tekan bermain peran kok iso. Aku lagi iso. Kok terpancing sampai ya. Pancing ya benar. Sampai sing mang iki pancingan ku benar ya. Lagi, Po. Sik. Omesek. Itu nasi nyantai kalau bujung gini nyapa apa ya?
apa toh? Sing masih nyata, dengan masih jalan dulu. Iya, aku wis kok jan sama ke takut ya. Maksudnya piye-piye? Yo ini ki jaduan ini ki. Yo, Lah iki kucing ya tadi. Yo, kucing. Iya. iki diapit Yo ngerti kok bu bujang wae teman. CGP. Iya. Dengan tekan dulu. Kayak dengan guru. Bukan teman CGP. Tapi kok Pak itu pengen karo bojone yo ben ra ketok ya. Terus sing penting kan kok Sebenarnya background ini kalau sekolahan loh. Iya. No, aku ya. Lainnya itu. Enak gue komputer sama gue kok ngene. Kok ngene. Background-backgroundan. Tapi masalah itu gak apa-apa toh. Tapi kan kuat kan kocine. Iki gak masalah ya. Ayo kuat kan kocine orang So, jenengan teman. Jenengan teman dulu. Kayak cek tinggal lho. Aku harus ngerti kayak toh. Oke, wis iki. Wes pakai rul. Wes temone ban. Nah, udah dah. Saya bayar